Hadratus Syekh disiksa dan dipukul dalam penjara. Pendiri Nahdlatul Ulama NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah ditangkap tentara Jepang dan dijebloskan dalam jeruji besi karena dianggap akan melakukan pemberontakan kepada otoritas negara. Kakek Abdurrahman Wahid Gus Dur itu selain meringkuk di balik jeruji besi, beliau juga mengalami penyiksaan fisik hingga mengalami patah tulang selama di penjara. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa faktor dan motifnya sehingga sosok sekaliber Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari diringkus oleh otoritas Jepang waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Selamat datang dan berjumpa lagi bersama channel Tausiah Cinta yang akan menginformasikan seputar narasi terbaru yang memberi inspirasi tentang dunia pesantren di Nusantara. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, mari bangun channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan kabar terbaru tentang narasi dunia pesantren di negeri ini. Dulu, jauh sebelum republik ini merdeka, sekitar tahun 1942, terjadi suatu insiden yang menimpa Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta beberapa santrinya dijebloskan ke dalam penjara. Penahanan tersebut dilakukan oleh otoritas negara Jepang disebabkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta santrinya melakukan resistensi dan penolakan terhadap Seikerei, yaitu ritual penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan pada Dewa Matahari Amaterasu Omikami. Jepang mewajibkan Seikerei bagi rakyat Indonesia kala itu. Seikerei dilakukan dengan prosesi membungkuk ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi. Namun kebijakan Seikerei tersebut mendapat resistensi dan penolakan tegas dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Alasannya, penghormatan seorang muslim hanya bisa dilakukan dan diperuntukkan kepada Allah. Dialah zat yang patut disembah, bukan manusia atau matahari. Kisah tersebut semuanya dibeberkan dalam buku biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjudul Guru Sejati Hasyim Asy'ari. Kondisi fisik Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama dalam tahanan sungguh sangat menyedihkan dan memilukan. Bagaimana tidak, Hadratus Syekh mengalami penyiksaan fisik yang bertubi-tubi. Akibat fatalnya, salah satunya jari jemari tangannya patah hingga tidak bisa digerakkan. Mendengar informasi penyiksaan tersebut, tak heran jika kemudian kalangan para kiai dan santri bersepakat dan bersatu padu melayangkan aksi protes kepada otoritas negara Jepang. Gelombang aksi protes tersebut akhirnya mendapat respon positif, sehingga setelah 4 bulan lamanya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1942, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang ini dibebaskan dari penjara dan kembali berkhidmat kepada masyarakat. Bukti autentik patahnya jemari tangan sang Hadratus Syekh, ada sebuah foto Kiai Hasyim bertemu petinggi militer Jepang di Jakarta setelah insiden penangkapannya di Jombang. Posisi tangannya di pangkuan seperti menahan rasa sakit.
Telapak tangan kiri Kiai Haji Hashim masih remuk karena mengalami penyiksaan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan palu saat di penjara. Kiai Haji Hashim tidak banyak melawan, kecuali hanya bisa menahan rasa sakit sembari mengucapkan kalimat istighfar yang keluar dari dirinya. Akibat dari tindakan fatal tersebut, maka pihak Jepang akhirnya menyadari hingga kemudian meminta maaf kepada para ulama terutama Kiai Hashim sebagai tokoh dan ulama yang dituakan di Nusantara. Demikianlah narasi kisah pemenjaraan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan keteguhan prinsip keimanan dan sikap nasionalisme beliau di hadapan Kaisar Jepang. Kedua sikap kesatria tersebut tentu patut dijadikan suri teladan bagi kita semua. Semoga bermanfaat, amin ya robbal alamin.